Masih tetap di Showtime Basketball, laga terakhir berbuah manis bagi klub IBL Amarta Hang Tuah, di mana berhasil mencukur tim Pasifik Cesar Surabaya dengan skor 93-66. Dalam laga ini, Lakavius mencetak double-double dengan torehan 27 poin serta 12 rebound. Amarta Hang Tuah perkasa dengan memetik kemenangan besar antara Pasifik Cesar Surabaya 93-66 pada laga terakhir seri kelima IBL 2020 di Gor Jayabaya, Kediri. Hang Tuah di Kediri berhasil mengumpulkan 2 kemenangan dari 3 laga. Lakavius Konton dan Emilio Park mencetak double-double. Cotton mencatat 27 poin dan 12 rebound. Lalu Emilio menambah 16 poin dan 14 rebound. Kemudian ada Gunawan yang mencetak 21 poin. Stefan Wilfredo Neno menambah 10 poin. Di kubu Pasifik, Statam mencetak 30 poin. Waters membuat double-double dengan 22 angka dan 14 rebound. 3 poin Cotton membuka laga, lalu dibalas dengan 2 poin Waters. Jumpshot Statam membuat Pasifik berbalik unggul 4-3. Namun Hang Tuah memimpin 8-6 pada 5 menit awal. Kuarter pertama akhirnya ditutup dengan keunggulan Hang Tuah 17-15. Wenas membuka kuarter kedua membuat Hang Tuah unggul 19-15. 3 poin Gunawan menjaga keunggulan Hang Tuah 23-19. Gunawan juga membuat angka berubah 26-22 lewat tembakan 3 angkanya. Suryajaya Dwi Wangsa menambah dengan poin di bawah jaring 28-22. Pelatih Pasifik David Singleton meminta time out saat babak pertama tersisa beberapa menit terakhir dengan skor 22-28. Setelah Waters mencetak 2 angka, Cotton membalas dengan 3 angka 31-24. Poin Surya menutup babak pertama untuk keunggulan Hang Tuah 36-26. Di kuarter ketiga Hang Tuah menggila, di mana 5 menit awal mereka langsung menjauh 56-34. Margin angka terus terjaga hingga kuarter ketiga. Hang Tuah unggul jauh 64-46. Statam membuka poin di kuarter terakhir, tapi slam dunk Cotton membuat gemuruh stadion. Hang Tuah unggul 66-49. 3 poin Gunawan menambah jauh selisih 69-49. Gunawan juga membuat tembakan 3 angka yang mengubah kedudukan menjadi 76-53. Tembakan 3 angka Cotton giliran mengubah skor 79-57. Hang Tuah terus menjaga selisih angka. Hang Tuah menang dengan selisih angka cukup besar 93-66. Tim Liputan PAL TV. Kemenangan kali ini merupakan kemenangan kedua dari 3 pertandingan di seri 5 IBL yang dilakoni oleh Amarta Hang Tuah. Berita selanjutnya yaitu Miami Heat berhasil kandaskan tim unggulan yaitu Milwaukee Bucks dengan skor 105-89. Keberhasilan Miami Heat ini berhasil dengan hujanan 3 poin ke jaring Milwaukee Bucks. Sedangkan tim lain yaitu Chicago Bulls berhasil kalahkan Dallas Mavericks dengan selisih 2 poin yaitu 109-107. Miami Heat terus menjaga asa setelah sukses pada 2 pertandingan sebelumnya. Mereka kini menang lagi. Heat mengalahkan Milwaukee Bucks 105-89 di America Airlines Arena, Miami, Florida, Amerika Serikat. Heat menang dengan peran kolektif para pemain mampu mencetak double digit angka. Jimmy Butler mengumpulkan 18 poin, 6 rebound dan 7 assist. Jay Crowder 18 poin dari bangku cadangan. Goran Dragic 15 poin dari tempat yang sama. Bucks gagal memenangi pertandingan, mereka tumbang di markas lawan. Heat unggul hingga 16 poin, mereka menghujani Bucks dengan 3 poin. Ada sekitar 18 3 poin masuk. Mereka unggul total 105-89. Heat menang 3 kali beruntun.
Sedangkan di partai lain, Chicago Bulls melewati pertandingan sengit melawan Dallas Mavericks. Blues pada akhirnya menang tipis 109-107 berkat tembakan gratis. Thaddeus Young dan Caldwell Carter Jr. mencetak masing-masing 1 poin menjelang akhirnya pertandingan. Mereka menyelamatkan Bulls di United Center Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Kobe White, rookie, menjadi pencetak angka terbanyak Bulls. Ia mencetak 19 poin dari bangku cadangan. Otto Porter Jr. di belakangnya dengan 18 poin dan Zell Valentine 17 poin. Young menambah 12 poin, Thomas Satoransky 11 poin, Ryan Arcidiacono 10 poin. Bulls memimpin 108-107 pada detik-detik akhir. Mereka tinggal selangkah lagi untuk memenangi pertandingan. Hanya saja Maverick mengancam mereka masih punya kesempatan memenangi pertandingan. Dalam kondisi kritis, Bulls menahan Mavericks, kemudian mendapat 2 tembakan gratis pada penguasaan bola selanjutnya. Maverick terpaksa melakukan pelanggaran. Carter Jr. menjadi eksekutor. Ia gagal mencetak tembakan pertama, namun berhasil memasukkan yang kedua. Bulls unggul 109-107. Maverick meluncurkan serangan terakhir sebelum waktu habis. Doncic menembak bola dari tengah lapangan. Sayang bola meleset sehingga Bulls menang pertandingan. Tim Liputan PAL TV. Good job buat Miami Heat karena dia telah memenangkan 3 pertandingan secara beruntun. Nah, di segmen ini kita bakal jingok kegiatan olahraga basket di kalangan anak SMA di kota Palembang, di mana tim Showtime Kemen 3 Palembang. Nah, cek mana keseruannya? Ayo tonton Showtime Basketball. Halo pemirsa PAL TV, balik lagi di acara Showtime Basketball. Nah, hari ini Devi lagi ada di SMA Mantigo Palembang. Selanjutnya KG kita bakal lihat sama keseruan mereka latihan basket. Pemirsa PAL TV jangan kemana-mana, pantengin terus Showtime Basketball. 1, 2, 3, man! 3. Sekolah yang berlokasi di kawasan Pajo ini punya banyak ekskul di sekolahnya. Salah sikonya ekskul basket. Nah, tim Showtime bakal nak ngintip dukin proses latihan tim basket Mantigo Palembang. Nah, pemirsa Showtime Basketball TV, inilah tim basket dari Mantigo Palembang yang tengah melakukan proses latihan di lapangan basket Mantigo. Keselik pelatih Mantigo tengah nginjuk ke metode latihan sama kawan-kawan Mantigo Palembang. Metode latihan yang diterapkan ialah berbentuk pemanasan sama ngelatih teknis dasar olahraga basket. Pecah itu dari proses dribble, shooting, bahkan rebound. Dan itu strategi fokus ke konsentrasi pemain dengan melakukan proses passing angkor 8 maupun kotak. Menurut pelatih Mantigo Palembang, juru olahraga basket di sekolah ini gelar latihan 2-3 kali seminggu. Latihan dasar basket harus dilaksanakan ke para pemain Mantigo Palembang. Pemirsa PAL TV, bersama Devi ini sudah ada pelatih basket dari SMA Mantigo Palembang. Nah, perlawatannya tadi sedikit, udah siapa? Kita lihat. Nah, kalau ini materi yang dipakai selama latihan, materi yang Ya, yang pasti ya kita utama itu fisik, dan fundamental ya seperti dribble, passing, layup. Jadi masuk dari permainan, terus kita lakukan mungkin. kalau untuk fokus materinya Kalau fokus ya kita ke defense itu penting. Defense kalau sudah semua defense ya kalau open kita. Nah, kalau untuk latihan ini sendiri berapa? Kalau untuk latihan seminggu 2 kali itu hari Selasa dan Jumat, jam 4 sampai jam 5 dan 15 kali. Kalau target skor sendiri untuk tim basket Mantigo Ya kalau untuk DDR tahun depan itu lagi kita targetnya 4 besar di DDR, semoga bisa dicapai. Itu aja Mas. harapanmu sendiri untuk basket di SMA Mantigo? Harapannya ya kan pembibitan dari kelas 10, 11 dan bisa menjadikan kelas 12 kan tidak bisa main lagi Mbak. Ini kan yang mainnya kelas 11, kelas 10 ya dan ikut turnamen yang diadakan oleh Pemkot Bekasi Kota Palembang. Seperti tahun ini kan sudah ada student DBL untuk SMA. Rencana kita Lebaran mau ikut yang untuk divisi 2 yang di SMA dari SMA. Nah, di SMA TV kita sudah tadi sedikit sama pelatih dari SMA Mantigo Palembang. Bisa tahu kita saksikan dari Showtime Basketball.
sudah melakukan latihan, tim Showtime penasaran dengan pemain Mantigo Palembang. Kita dengar kebaik komentar dari pemain Mantigo Palembang tentang olahraga basket. Halo Pemirsa TV, di belakang Devi ini kawan-kawan dari tim basket Mantigo Palembang lagi istirahat. Nah, selanjutnya Devi bakal tanya-tanya sedikit sama Sasiko perwakilan pemainnya. Langsung bayar semuanya. Yang pertama Devi bakal tanya-tanya sedikit sama perwakilan dari tim cowok Indonesia kok. Dengan Taufik Nah, Taufik ini cara bisa senang basket gitu. dari SMP waktu itu pertama kali diajak lawan. Tidak lawan. Nah, kalau materi yang paling senang selama latihan, Materi yang paling senang itu defense. kamu bisa menunjukkan. Karena kalau misalnya satu arah musuh, kalau defense kita kuat, musuh tak akan lewat. Kalau target Taufik sendiri ada event yang ditargetkan? Ada kayaknya kami bakal coba melok SPBL. Nah, kalau harapan Taufik sendiri untuk tim basket cowok? Untuk kedepannya semoga tim kami makin kompak dan insya Allah bakal membawa juara. Nah, selanjutnya Devi bakal tanya sama perwakilan dari tim cewek itu siapa? Aca. Dan Aca itu bisa senang basket atau dari mana? Dari sama. Nah, kalau materi Aca sendiri sama latihan, layup. Pasti disuruh layup. Layup itu lebih ke arah step by step itu ke driving. Karena memang tujuan Aca untuk masuk basket itu di berada itu. Nah, kalau target Aca sendiri benar-benar itu DBL, SPBL. Nah, kalau harapan Aca cewek untuk tim basket cewek, semoga tim basket cewek lebih kompak dan membawa nama baik nanti depannya. Pihak sekolah dewek sangat mendukung olahraga basket ini jadi ekskul siswa. Pihak sekolah sudah mengaduk ke fasilitas basket sama diharap ke siswa-siswi Mantigo Palembang pacak nyalur ke bakatnya sama berprestasi untuk mengangkat sekolah Mantigo Palembang. Ekskul basket di Mantiga Palembang sudah kita mulai sejak tahun 2005. Sudah dirintis dari tahun itu dan anak-anak kita latih mengikuti pertandingan baik ke tingkat kota, provinsi sampai ke nasional. Tapi akhir-akhir ini semakin aktif, anak-anak semakin intensif mengikuti berbagai kegiatan. Di antaranya di BL itu kita masuk 16 besar, kemudian lagi kita juga mengikuti kegiatan di PTBA kemarin juara 4. Dan yang lebih membanggakan kami bahwa walaupun anak-anak ini boarding school, mereka itu juga ikut juara 1 di tingkat kota, Wospekot, dan lanjut ke tingkat nasional yang barusan kita ikuti. Alhamdulillah kita mensupport semua kegiatan siswa. Begitu kita lihat bahwa makin banyak yang memilih ekskul basket, kita menambah pelatih baru. Di antaranya di sini hadir Bapak Alek, kemudian Ali, kemudian ada pelatih-pelatih lain yang kita datangkan supaya anak-anak semakin bisa meningkatkan prestasinya dan juga ini sebagai ajang mereka untuk unjuk prestasi di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Ya, harapan kita terhadap rekan-rekan guru, terhadap pembina, pelatih itu supaya anak-anak diberi kesempatan, ruang yang sebesar-besarnya untuk bisa mereka menyalurkan bakat mereka. Dan kami juga mensupport seluruh fasilitas yang mereka butuhkan, baik untuk pertandingan di dalam kota atau pertandingan di luar kota atau di tingkat provinsi bahkan nasional. Kita support untuk transportasi dan penginapan, kemudian untuk fasilitas anak itu sendiri seperti seragam, lapangan itu kita berusaha untuk semakin ditingkatkan terus tiap tahun. Nah pemirsa PAL TV, itulah kunjungan tim Showtime Basketball PAL TV ke Mantigo Palembang. Ditunggu keseruan di sekolah-sekolah berikutnya. Tetap tonton terus Showtime Basketball setiap hari Kamis jam 7:30 lalu di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV.
si Mantigo tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Nah, buat kamu yang sekolahnya nak didatangi oleh tim Showtime Basketball, kirim biodata lengkapnya langsung ke PAL TV. Jangan lupa saksikan Showtime Basketball setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku Sally dan kru PAL TV yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.